Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Halo, tes 1 2 mic harus dites. Mun kawin jangan dites. Kurang ajar nanti. Dah, dengarkan, pasang telinga baik-baik. Nung ada lawas setengah jam. Jam berapa? Jam 10. Jam makan. Buahnya lapar berataan, muha bin kusut berataan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi anfadha fil bariyati ahkamah wa qaddara 'alal anami himamah wa anzal 'alan nabiyil mahsus bil karamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulullah. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsun mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Qala al-imam Busiri rahimahullahu ta'ala fi qasidatul burdah ka'annahu huwa fardun fi jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hasami. Amma ba'du. Bainal kiram, masyaallah habaib, para habaib, para dzurriyyat Rasulullah. Masya Allah, banyak sekali para habaib di majelis ini. Ada Habib Soleh Al-Habsyi, ada Habib Hasan Al-Habsyi, ada Habib, ada tahu lagi Habib Wahab. Sidin mulai tadi menjangangi anggur dan apel. Ya, ulun tahu ja. Ya kan? Al-Habib Mustafa Al-Jufri, Al-Habib Muhammad, dan Habib Rahman, dan para habib yang lainnya. Alhamdulillah Pak, Bu, kalau satu majlis ada hadir salah satu daripada dzurriyyat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan turunkan keberkahan di majlis itu. Amin. Apalagi termasuk golongan orang-orang yang cinta kepada dzurriyyat Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan aktsarukum nuran yaumal qiyamah aktsarukum mahabbatan li ahlil bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling banyak cahayanya kelak di akhirat, dengarkan telinganya. Dengarkan, orang yang paling banyak cahayanya kelak di akhirat adalah orang yang paling banyak mahabbahnya, cintanya kepada dzurriyyat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi cari habib yang nih, jangan yang palsu. Ini banyak nang palsu, ada nang palsu ya kah di kampung pian. Pukuli, tangkap, tali buat 6 karung timbe ke sungai. Bujuran. Maok nih. Tampar nih. Mbak Bang. Iya kan? Hati-hati. Cari habib yang bujur-bujur. Cari habib yang nasabnya bersambung dengan Rasulullah. Cintai mereka, pegang mereka, pingkuti. Sunnah wal jamaah, pingkuti. Mau di luar pada itu, dah tinggalkan, jauhi, menyapa ke kampung menerja. Dan yang saya hormati juga para guru-guru agama, para ustadz, para kiai, wabil khusus guru kita, guru, ada ingat dulu nah. Yang Guru Hudari, ya kah? Guru Baidawi, kada ingat. Guru Baidawi dari Sungai Sipai. Sungai Sipai di sebelahnya Inggris. Belok kiri London, hanyar sana, habis London ya Sungai Sipai. Mau buahnya tampar berataan nih. Udah nganga aja nyambung nih benderi. Ya kan? Dan guru-guru yang lainnya banyak sekali. Ada Guru Fahmi, minum banyu tarus sini mulai tadi. Kambung parut sini minum banyu aja, tiga gelas susu habis. Ya Guru Soleh dan guru nih yang anak guru Cina, siapa nih ngarannya? Mirip Cina namanya. Ya kan? Nah, guru-guru seberatan hadirin wal hadirat sahibul bait, Haji ya, tahu Haji Wendi, kita doakan Haji Wendi, mudahan beliau kayak itu aja.
Hadirin wal hadir, dengarkan tampar nih. Yang dimuliakan, gini kata lawas ulun banget makan. Para tahu kah? Ya kan? Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada suatu kebanggaan, kesenangan, kegembiraan ketika kita duduk di majelisnya Rasulullah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, memuji baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul yang dikatakan bi Muhammadin damat lal afrah wa qulubuna fi dzikrihi tartah hadzal jamal wa nala yusuf ba'dahu muliat bi madhi sifatihil alwah. Dan kita menyebut nama Rasulullah, hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tentram dengan kita menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul yang memiliki separuh daripada kebungasannya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu baik-baik bungas lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan papan tulis tercatat, tercantum, tertulis tentang sifat kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat beruntung ketika kita hadir di suatu majelis menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keuntungan yang sangat luar biasa buat kita, baik. Bujuran, ya kan? Nabi Musa itu nah, ada yang patuh kah? Dengar apa? Nabi Musa itu, dengarkan mau nih. Nabi Musa itu pengen jadi umatnya Rasulullah. Kita mulai lahir sudah jadi umatnya Nabi. Untung. Bujuran kita bergaya, kita bergaya lah. Ini pindah kada meyakinkan muhani. Ada begayaan untuk bujuran ini. Oh ya, umat paling mulia, paling baik makhluk umatnya Rasulullah. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sebaik-baik makhluk. Kada lagi yang baik pada manusia, kada ada. Punya kada berjaya, berdiri di kebun binatang sana. Bandingan biar mana yang bagus. Bapak. Bujuran ada bergaya. Ya, umat Nabi ini diberi akal oleh Allah, nafsu ada, semuanya ada. Malaikat itu ciptaan Allah. Bujuran. Tapi kenapa? Kan diberi nafsu. Kita diciptakan dari tanah. Ya kan? Dan suatu saat akan kembali ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Akan kembali kepada tanah. Makanya jangan maksiat jagawian. Ya kan? Ketika datang panggilan Allah Subhanahu wa taala ke majelis, duduk di majelis. Nah itu nangarannya umat Nabi dituntut oleh Allah supaya kenapa kita tagarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jangan digawe kita hidup nih? Ya kan? Kita ini numpang lawan Rasulullah hidup di dunia ini. Bayaran kita apa? Ibadah, amal. Beribadah. Sayyidina Hasan cucunya Rasulullah, Sayyidina Hasan cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sakaratul maut menjerit seperti anak kecil, Pak. Sayyidina Hasan. Bujuran. Bang, ketika sakaratul maut menjerit Sayyidina Hasan seperti anak kecil, Pak. Lalu saat itu para tabi'in menghibur Sayyidina Hasan dengan perkataan, wahai orang yang diberi gelar syabab ahlil jannah, pemuda ahli surga, apa yang menyebabkan kau menangis? Bukankah engkau akan berjumpa dengan kakekmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nenekmu Khadijatul Kubra dan ibumu Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa jadi senasan? Yang kau katakan itu benar, yang kau katakan itu bujur. Sekarang yang menjadi pikiran dalam hatiku, kata Sayyidina Hasan, apakah amalku selama di dunia diterima oleh Allah ataupun tidak? Inilah yang menyebabkan aku menangis, kata Sayyidina Hasan. Masya Allah. Nah, kalau Sayyidina Hasan menangis, takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah, lalu kayak pahlawan kita. Nanggawian kayak ini aja, nganga aja. Ada undangan di mana-mana makanan hantup berait. Ada kisah lagi bulik, kan ada undang orang makan pulang hantup berait, bulik guring, makan guring, makan guring. Pentaulan sapi lah. Sapi tahulah. Ada yang patuh kan? Bapak. Sapi itu baik gawiannya makan guring, makan guring, makan guring. Sembahyang ada, ibadah ada. Itu sapi. Amunnya pian kada sembahyang, kada ibadah, berarti sama lawan. Nah ya, Mbak Bang, dasar bujur juga.
Ya kan? Orang yang panjang umur itu khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Paham lah? Derapan. Bang. Ya kan? Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang panjang umurnya, man tala umruhu, umurnya panjang, wa hasuna amaluh, amalnya baik. Ya kan? Kada tambah tuha tambah jadi tua kaladi sudah tuha giginya tinggal 2 biar haji baju takwa betapih duduk di warung jablay. Orang mana Beb? Orang ya sini Bang. Adanya kadang manusia menyakada ingat lawan dirinya kayak itu Pak. Ya kan? Menyakada ingat lawan dirinya kayak itu aja. Ya kan? Padahal apa? Allah tuh kadang membebani umatnya, la yukallifullahu nafsan illa usaha, kadang membebani umatnya. Ya kan? Itu Bang, dah tujuan kita hidup ini apa? Ya cuma kita kadang duduk mendengarkan manaqib Siti Khadijah Ummul Mukminin, orang yang solehah, orang yang kaya raya, terkenal, sugih, tapi hartanya semuanya bakar untuk beliau korbankan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Kayak seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq di waktu perang Uhud. Sayyidina Abu Bakar Siddiq di waktu perang Uhud, hartanya habis Pak, diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Sayyidina Abu Bakar Siddiq, apakah kau punya anak?" "Iya ya Rasulullah." "Kau punya istri?" "Iya ya Rasulullah." "Kau sumbangkan semua hartamu di jalan Allah, habis tidak ada lagi?" "Tidak ada wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam." "Apa yang akan kau tinggalkan untuk anak dan istrimu?" kata Rasulullah. Menangis Sayyidina Abu Bakar Siddiq di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? "Wahai Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, semua hartamu akan berguna, manfaat dunia dan akhirat." Sampai menangis Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ditanya oleh Nabi Muhammad, "Apa yang akan kau tinggalkan untuk anak dan istrimu?" Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? "Ya Rasulullah, ulun tidak meninggalkan apa-apa untuk anak dan istriku ya Rasulullah. Yang ulun tinggalkan wallah wa rasuluh, Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Tidak ada kehidupan di dalam kesehariannya terkecuali pandangannya kepada Allah, pandangannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita manusia semacam itu? Pada ada. Ini bener ya. Gawian. Tapi syukur juga kita nih Pak hidup kan alhamdulillah dah. Iya, pada penuh sugih hidup nih. Ben kana nyaman jeung sugih lah. Hah? Napa jengang? Ben kana nyaman jeung sugih lah. Ada. Yang nyaman tuh apa Beb? Seorang sugih. Itu yang nyaman. Mbak. Jujur ada enggak? Nah, pintar. Oleh tadi kan pintar. Mbak, ben karena nyaman jadi sugih lah. Pada yang nyaman tuh seorang sugih. Mbak, duit banyak, alhamdulillah. Kayak Haji Hendrika tadi siapa? Hah? Haji Hendrika? Isra ulun Mbak, sugih alhamdulillah. Nah, wah, lawang sidin aja di lawangnya. Nah, bergeser kayak itu. Sama kayak rumah lawang ulun bergeser juga. Mana lawang ada bergeser? Ya kan? Alhamdulillah. Ya kan? Tapi kenapa ketika Allah beri subhanahu wa ta'ala berikan harta yang banyak kepada kita, Masya Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, infakkan sebagian hartamu di jalan Allah agar manfaat dunia dan akhirat. Jangan setelah kena kita musibah, ujian, hidup miskin, sakit, hanya kita ingat lawan Allah. Jangan. Ya kan? Makanya banyak orang datang ke rumah ulun ini macam-macam. Orang sudah ujian, cobaan datang kepada guru, wadah Habib minta banyu. Ujuran sama kayak bonatero nih, sama juga, ada bedanya. Mun sudah sakit datang kepada guru minta banyu. Anaknya nakal, mecal, kada kau lagi maharagu, julung nggak mondok pesantren. Guru, ulun nyerahkan anak ulun guru lah, didik pian guru lah, anggap anak pian guru, pebungulan. Guru yang mujurkan anaknya tapi buntal, ada bujur masih lagi. Ini anak orang nang bungul-bungul datang ke pondok. 3 tahun 4 tahun sekolah keluar dah yang bungul pulang datang baik ke pondok. Jadi guru ini dijulungin nang bungul-bungul bercat. Iya ada terima kasihnya aja lagi buahnya nih. Bapak orang ketemu ada ulun tuh macam-macam bian baik. Mulai kehilangan sandal jepit sampai nang masalah rumah tangga apa-apa datang ke rumah ulun. Kae tuha. Mana ada kayak anum? Ada. Kae tuha datang ke rumah ulun. Kehilangan sandal jepit ke rumah.
Kenapa sandal jepit bersepeda? Dari mana, Pak? Dari masjid BP ulun. Kenapa kayak sandal jepit ulun hilang BP? Sandal ulun, Pak ulun nunjuk kasihan. Kan korban bulan. Sandal. Aturannya orang yang memberi, lawan seorangnya ada seorang yang menjolongi. Hei, datang pulang, mulai orang minta ngaran, macam-macam di rumah ulun tuh, banyak pian. Ya kah, terakhir semalam ada juga 2 bulan yang lalu orang ke rumah ulun minta ngaran, Pak. Abahnya orang Bali. Wah ini kayak itu kalau rencak biasanya orang nih ketujuh bener memberi ngaran anak nih bergabung-gabung. Digabung-gabung, ngaran abahnya itu abahnya orang Bali, mamanya orang Kalimantan. Ulun bingung setengah mati mencari napa ini lah. Beb gabungakan beb lah ngaran abah ulun, ngaran laki ulun, beb lan ulun menakawa beb aja. Bingung setengah mati mikir kan napa apa Bali Kalimantan. Ya kan? Dah, insyaallah julung kena 2 hari lagi ke sini pulang nggih. Dah boleh kayak orang 2 hari datang pulang ke rumah ulun bae. Istihara ulun 2 hari. Padahal bungang juga. Mun percaya bungul. 2 hari istihara boleh datang pulang orang ke rumah ulun. Assalamualaikum beb. Waalaikumsalam. Sudah dapat ngaran beb? Alhamdulillah sudah julung. Padahal ada. Siapa ngarannya beb? Bekantan. Bali Kalimantan. Bekantan. Harus arek yang memamai. Beb itu ngaran warek beb itu. Ya Allah astagfirullahaladzim. Pada kawae bang ya apalagi ya. Datang pulang ke rumah ulun, ngaran lakiannya Solhan. Ya, Solhan, biniannya Tuti. Nah, ulun suruh bulik 2 hari bulik pulang ke sini, istiharah pulang ulun bae. Padahal hungang juga, punya percaya bungol itu aja. Ya kan datang pulang ke rumah ulun. Dapat kabeh ngarannya? Sudah, alhamdulillah. Siapa beb? Hantu ulun. Solhan Tuti. Solhan Tuti hantu. Haro kada sing datangan lagi rumah ulun ini Pak ram ngaran. Apa ngarannya sekung bekantan, sekung hantu. Mun datang pulang lagi kuntilanak. Ya. Abahnya bubuhan punti. Ya kan? Bapang, ya kan? Datang pulang ke rumah ulun ibu-ibu juga berjualan bae. Beb doakan ulun beb lah ulun beb berjualan beb sunyi bener weh ini seminggu beb kalau kada kolehan duit dan doakan beb lah mudahan payu enggih jar. Ulun dimintai doa. Ulun ini kada pengabulannya orang apa orang garing 2 hari minta doa lan ulun mati. Ke rumah ya kan beb doakan beb lah mudahan beb ayo jual ulun nggih alhamdulillah ulun doakan bae dah bawa bulik ke tokonya sirami baca bismillah 4 kali nggih beb bulik ya datang pulang ke rumah assalamualaikum enggak yang semalam yang minta banyak nggih apa toko pian alhamdulillah beb kenapa tutupnya tutup jualan lagi bangkrut bapak. Makanya kenapa Pak Bu berpikir kita hidup di dunia nih manfaat kadakah jangan cuma kita nih karena sudah kena ujian musibah cobaan dari Allah alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq sampai kapan kita mau sadar mahadang usaha bangkrut mahadang kita sudah ada lagi mahadang sudah garing karena setruk muntungnya mereng hanya rajin ibadah nak antarkan abah ke masjid kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim yursahun ila yaum yub'atsun percuma bae. Kalau saudara garing percuma hendak beribadah lagi karena kawa apalagi yang diharap hendak kemana lagi kita hidup ini Pak hendak apa yang kita tuju kehadapan kita ada Allah di hadapan kita ada Nabi Muhammad lau ja'uni min kulli tariq wastaftahu min kulli bab tidak ada jalan yang bisa kita tempuh terkecuali di sana ada jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada pintu yang bisa kita lewati terkecuali di sana ada pintunya Rasulullah hendak kemana kita hidup di dunia Sabang sampai Merauke pasti kita ini semua akan meninggalkan dunia al mautu adil garib kullun lahu nasib semuanya akan meninggal dunia. Parak sudah banyak kematian nek. Oh ini banyak orang meninggal. Jangan nganggawian. Bujur. Banyak orang meninggal. Ya kan? Hati-hati. Adang ulun tadi lewat ke sini bae melihat ke atas malaikat Israel pulang bulik. Siapakah giliran malam ini jar? Hati-hati kalau pernah diumumkan orang esok. Jangan nganga-nganga. Malaikat kadang-kadang sogok baik biar sugih banyak bisi duit malaikat disogok kada kawa kat 3M kat surga kada kawa kat 3M kat 3M miliar katanya 3 miliar nah 3 miliar surga kada mau
Itu malaikat. Nah, ada kawan sogok. Biar sugih banyak isi duit. Ada kawan. Hati-hati. Apa jalan Allah? Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu semua itu lari daripadanya, maka kematian itu akan datang menemui kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita kebujur-bujur hidup dunia apa lagi yang diharap? Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad, Jakarta. Beliau itu murid dari Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos, Empang Bogor. Tahulah, darapan. Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Ya, beliau itu murid dari Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos, Empang Bogor. Masya Allah. Habib Alwi ini Pak sering dikio presiden Bahari Soekarno. Dikio presiden. Sampai ajudannya maksa, ya Habib dikio Bapak, Habib presiden mengio Habib. Apa jarak Habib Alwi? Insya Allah. Sampai beberapa kali ajudannya datang kepada Habib Muhammad. Akhirnya Habib Muhammad datang menghadap Soekarno. Apa jarak Soekarno? Habib, pian minta apa Habib? Saya mau kasih Habib. Saya pengen kasih hadiah. Apa saja yang Habib mau, saya akan kasih Habib. Bilang aja Habib, ucapkan aja Habib apa yang Habib mau. Apa jarak Habib Alwi? Wahai presiden, wahai Soekarno, ya kan? Jangan lagi pen menyuruh ulun ke sini. Kalau pen perlu lawan ulun, presiden suruh ajudan pian najak ke rumah ulun agar tidak mengganggu ulun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tuh, mereka orang soleh. Beliau orang ahli ibadah. Jangan ganggu aku, kata beliau. Apa? Aku ini tidak ada waktu untuk ibadah kepada Allah. Setiap hari aku ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ganggu aku, kata Sidin. Masya Allah. Adalah kita nangga itu. Ada. Kita ini kan terlalu banyak ngurusi dunia. Akhirnya akhirat lupa. Ada lagunya tuh kadang ingat. Lagunya lupa cuma lu kadang ingat. Lagunya lupa ulun kan ingat. Ini paham kan dengan? Bapak. Ya kan? Urus dunia terus Pak, Bu, Allah tuh kada melarang kita yang sugih, ada. Coba ada Siti Khadijah. Berkaca lawan beliau, orang yang solehah. Hartanya banyak, terkenal, sugih, kaya raya. Sampai dagangan Siti Khadijah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ke negeri Syam. Masya Allah. Itu beliau tuh. Manfaat dunia akhirat hartanya, Pak. Ya kan? Kadang kita wah ini kadang-kadang masalah sugih banyak isi duit tapi kadang manfaat. Ya kan? Duit harta aja dicari. Tapi apa? Allah dilupakan. Allah dilalaikan. Lu sampai kapan kita hidup bisa menyenangkan membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mun kita kayak ini aja gawian. Hah? Karena ada waktu. Ulun ini ada waktu bercari, berusaha, sembahyang ditinggalkan, zikir selawat ditinggalkan. Ya kan? Lain jauh, kada apa-apanya lagi baik kita nih. Dan orang-orang soleh, orang yang ahli ibadah, kada ada apa-apanya lagi. Mereka itu orang yang dicintai oleh Allah. Mereka adalah orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf alaihissalam beliau mengangkat tangan berdoa kepada Allah, tawaffani musliman walhiqni bis-sholihin. Matikan aku bersama dengan orang muslim dan kumpulkan aku bersama dengan orang-orang yang soleh. Masya Allah. Tuh, ya kan? Makanya Al-Imam Ibrahim Al-Hawas beliau mengatakan dawaul qalbu habsa asya. Obatnya hati itu Pak ada 5. Di antara 5 itu wa mujalasatu sholihin, duduk dengan orang-orang yang soleh. Duduk dengan mereka orang soleh. Manfaat dunia akhirat. Ya kan? Cari kawan, cari sahabat itu yang baik. Khairul ashab mayyadulluka ilal khair. Sebaik-baik teman, sebaik-baik sahabat yang menunjukkan ilal khair, kepada kebaikan. Duduk dengan mereka, cari ilmu. Jangan merasa kita sudah alim, sudah pintar, sudah begini, duduk di majelis sudah mau. Bah, itu pulang aja gurunya. Bah. Nang dilajari sifat 20. Ulun hafal. Berjumlah kulir. Jangan, itu sombong orangnya. Bisa ilmu kah? Soge kah apa kah? Sombong kada masuk surga juga. Percuma. Nehi. Bahasa Inggris, bahasa India. Biar kita harapan memaham. Biar soge punya sombong. La yadkhulul jannah man kanat fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Paham lah? Harapan. Rombongan sirkus nih.
Rombongan sirkup begamis berataan. Gamisnya butang kada bayar lagi. Ban maulitan na itu rata-rata di mana-mana. Nukar gamis butang. Ulun jadi utang ibuhan enggak ada buan-buan hadrahan kada sing bayar sampai ini. Nabak hadrah pemaulitan behimat gamis butang ada bayar. Nasib. Nida. Iya enggak? Ndak sombong lah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarratin minal kibir. Tidak bakal masuk surga kata Rasulullah siapapun mereka orangnya, siapapun dari bangsa suku apapun kalau di hatinya mempunyai sifat sombong sekecil apapun. Soge sombong lumayan. Miskin sombong. Aduh. Nih musibah bae nih. Musibah. Sudah miskin sombong. Ya kan batagor orang aja kada mau muha merangut aja bina karas. Sudah karas muha begini makaras nih batu gunung. Bapang ya kan nyadak batu gunung masalah hebasan tuh. Jual batu gunung sini nih. Mbah. Nentok. Ya kan bina karas muha tegor orangnya kada mau. Sombong. Biar bae mon miskin sombong malaikat gin koler melihat. Malaikat gin melakoni koler. Pas mati. Orang miskin tadi mati kita kena malaikat bisin apa ikam kadada katanya rumah bang pinjami orang sepeda motor dan tetangga bang ngajak minjem ya jam malaikat ini mengalihi menakuni aja ini aja baik masuk surga aja miskin tapi dulu masuk surga wah hebat pak bujuran Nabi Sulaiman itu pak biar menyogihnya Nabi di antara nabi-nabi yang lain Nabi Sulaiman pendu dia masuk surga Nabi Sulaiman ada yang batu kalau Mbak, lain Sulaiman yang menjual iwak sana lain. Ya ada iwak Sulaiman menjual iwak hias muka sana. Lain. Nabi Sulaiman soge kaya raya berudi masuk surga pak ya. Bujuran. Itu Nabi Sulaiman. Menang miskin, pedulu masuk surga. Makanya ulun doakan bubuhan sini bertahan, mudahan miskin bertahan. Ya kan tahu ya. Mbak bang. Mbak soge punya kada manfaat nah pada ya bisi duit banyak pak harta tuh kada dimamati duit kada dibawa mati amunya kada ada duit mati sikung aja nang paham duit kada dibawa amunya kada ada duit is dead maut mati habis ya kan makanya duit nih penting mana aja bang. Nah hadange, jangan hadange dulu nih. Ini kada paham bubuhan ini. Buan sirkus nih. Jadi ngarakan dulu. Ulun baik. Ulun mendiundang orang kemana-mana baik terus terang aja pian. Paling ada ketujuan amplop. Mun amplop tuh baik di warung banyak orang berjual. Yang penting tuh iya itu. Mbak ada lulun begesah lo terakhir kita kan salah lawas orang ceramah tuh baik berlawas ke sumatnya isinya sama aja anda bujuran orang mau undang guru habib ulama ustadz kiai ceramah itu baik amplop sudah disiapkan orang berdulu jadi sudah dilem orang berdulu seret jadi berlawas ke sumat kah ceramahnya isinya nentu juga nah dengarkan dulu ini kada paham bubuhannya ini. Aneh karena kalau pindah berhajinya masuk kalau dikurangi orang kena. Dengarkan tapi jangan babadanan haji ngalih kena. Dan sebelumnya ya kan. Dulu bae orang ulun bae mau diundang ke mana-mana bae pasti mbakori bae. Ini pasti mbakori. Wah ini ulun kada hendak lagi mbakori. Amplop tambah huruf bae. Semalam bulan puasa mintu jua bae ceramah kuak-kuak ulun bae di Menteri 4 sana. Ceramah kuak-kuak ulun ya Allah sejam selebih ulun ceramah bae. Bulik tengah 200. Aduh, kori dapat berapa? 1.500.000. Orang ajar bener mati ulun kori ini nih. Makanya pian punya undang-undang itu jangan undang kori lagi. Kalau beda tambah huruf, tapi lain di sini lain. Ini kada paham bubuhannya. Karena tujuannya dikira lan sidin jangan. Ini begesah aja, tapi bujuran. Bapak. Diundang gua tambah huruf bae semalam terakhir ulun bae nang bawa kori itu ulun bae ulun ambili korinya. Ulun antarakan ke rumahnya bae. Ulun ambili, ulun antarakan tuntung acara itu. Buli ulun ke rumah, belum sampai diteleponi kori. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sudah sampai kah? Belum.
Kenapa? Beb, alhamdulillah beb. Alhamdulillah beb. Beb, alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah terus. Alhamdulillah beb. Ulun beb kada suah beb diberi orang seini beb amplop. Selawas mengaji jadi kori. Alhamdulillah rezeki biannya lu. Memang apa diberi orang 3 juta beb. Alhamdulillah. Ulun mendengar 3 juta baik hati ini pina lain ya. Ini pasti baru pulang dah. Pasti soalnya pasaran kori itu baik 2,5 300.000. Nya pasarannya. Tapi lain di sini, ini kada paham bubuhannya ini. Coba dengarkan dulu. Orang berkisah ini lain di sini, ini jauh. Bahancap ulun bae tadi bae diberi orang 3 juta kori bahancap mencapai ke kantong amplop yang diberi orang tadi. Haro bae sekali ulun capai alhamdulillah ternyata apa alhamdulillah handal ya bae aman. Boleh kurun ke rumah masuk dihitung dilihat berapa isinya 5 ribuan ya Allah berapa 40 lembar 5 ribuan 200.000 kori 3 juta tapi itu barak pengendaraan aja baik ya kalau mau sini kan jauh nih gangnya belok sini ya paham kayak itu nah bapak ya, makanya ajar orang Arab tuh baik bil fulus kullu syai'in tembus mafi fulus kullu syai'in mampus bujur juga bae enggak bujuran kan ada begaya nih ini paham haji ini ada nih begaya aja artinya apa Pak hidup di dunia ini sementara aja kita bae sementara aja ya kan kita nikmat kita bisa senyum bisa bahagia di dunia tapi belum tentu di akhirat kita bisa tersenyum ya kan numpang aja lawan Rasulullah wa kulluhum min rasulillahi mul tamisun ghurfan min al-bahri aw rashfan min al-diyami itu Imam Busiri itu ya lah wa kulluhum min rasulillahi multamisun ghurfan min al-bahri aw rashfan min al-diyami Masya Allah. Ulun baik dulu juara 2. Orang apa 3-an? Makanya kada dapat juara lalu. Ya kan? Semua kita yang hidup di dunia numpang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segayung banyu setitik air datang dari langit numpang lawan Nabi, segayung banyu di laut numpang lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah saatnya kita untuk merubah sikap kita menjadi orang-orang yang benar-benar kita nih hidup untuk Allah Subhanahu wa taala. Hidup untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiduplah seperti kehidupan beliau orang-orang yang saleh. Pandanglah seperti pandangan mereka orang-orang yang saleh. Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu an, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ayyu julasaina khair?" Siapa orang baik itu wahai Rasul? Orang yang baik itu man dzakarakum billah ta'ala ru'yatuh. Kalau kau pandang dirinya mengingatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang baik dah. Ya kan? Sifat tawaduknya ada. Abah Guru Juhdi Banjarmasin, masyaallah tawaduknya luar biasa beliau, Pak. Ya kan? Abah Guru Sekumpul, masyaallah luar biasa beliau. Itulah akhlak guru-guru kita beliau luar biasa. Turuti, ikuti, ya kan? Agar kita mudah kita untuk dituntun menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang soleh. Pandang mereka, lihati mereka, ikuti ketawaduan, kewaraan mereka orang-orang yang soleh. Itu ya kan diundang-undang orang sidin miskin kasugih kada pernah memilih. Ini kadang-kadang ulama-ulama wah ini mau diundang orang sugih datangan sajurut amplopnya alkandalu. Mau diundang orang miskin mikir datang. Maka pada-padanya jadi wali mereka. Ya kan? Idza da'awal miskin ajabahu ijabatan muajjalah wa huwa al-abu syafiqur rahim bil yatimi wal armalah. Mau ya. Nabi itu Pak mau diundang orang miskin tergesa-gesa, beliau mendatangkan mengabulkan hajatnya orang miskin. Tahu itulah keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Makanya pandang mereka orang saleh. Man dzakarakum billah ta'ala ra'yatuh wa zada fi ilmikum mantiquh, menambahkan ilmu-ilmu yang baik lawan kita. Ya kan? Melajari tentang yang baik lawan kita. Oh ini baik, ini kada, ini bagus, ini kada, melajari kita. Salat kita bisa gara-gara guru.
Yalah, kita bisa sembahyang, kita bisa pandai bersedekah, kita pandai mencintai orang-orang soleh, semuanya sebab guru. Kita taat kepada orang tua, semuanya sebab guru. Makanya ketika kita bersedekah, ya kan, memberi hadiah kepada orang soleh, itu pahalanya lebih besar. Al Imam Suyuti dalam kitabnya Bughyatul Mustarsidin, beliau mengatakan, apa kata beliau? Kalau kita bersedekah kepada orang yang soleh, orang alim, ulama, ya kan, apa ajar beliau? Itu bandingannya sama dengan 1 dibanding 900.000 kali lipat pahalanya. Masya Allah. Tuh, lain ulun madahi di kitab Bughyatul Mustarsidin. Ya kan, lihat itu, baca 1 dibanding 900.000 kali lipat pahalanya, baik, luar biasa. Ya kan, makanya jangan terlalu engken-engken. Kita nih ngundang orkesan dangdutan bulan juta, keluar duit tidak apa-apa. Memberi guru ngaji sebulan 200, manggah guru ngaji mendatangi ke rumahnya. Itu pun kadang-kadang diutangi, kasihan. Ya kan, mohon maaf guru lah, belum ada duit lagi guru, enak kenal guru lah, kasihan guru pucat malah jadi anak seorang. Yang diberi 200.000 kepurun bener buhannya, ini nggak ada paham jurun. Ya kan, nah, ya kan, berubah sikap kita menjadi orang yang baik. Jangan cuma kita hadir hol duduk makan, hol enak esok, hol pulang esok. Jangan, jadikan hidup ini perubahan lawan diri kita. Dawagat taubatik yal asi idza batatu, dawagat taubatik ya syarib idza batau. Ini adalah kesempatan untuk kita merubah sikap kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Irtibat kita, hubungan kita dengan Allah dan dengan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita. Amin. Semoga para habaib, guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, diluaskan rezekinya oleh Allah. Yang punya penyakit, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah, dan bala ujian musibah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusaru fi ridhak wa la tuwallina wa la siwak wa la taj'alna man khalafa amraka wasab wasbunallahu wal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Hada minni wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.